Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran PAI kelas 3, masuk ke bab 5 tentang zikir dan doa setelah sholat. Bukunya boleh dibuka halaman 83. Bagian A, makna zikir dan doa setelah sholat. 1. Zikir. Kata zikir berasal dari bahasa Arab, yaitu zakaro yazkuru zikrun, yang artinya mengingat. Siapa yang diingat? Bahwasannya yang diingat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terdapat di surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Mengingat Allah membuat hati menjadi tenang. Kamu dapat mengingat Allah dengan melafalkan. Ada beberapa lafal yang bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah. Yang pertama yaitu Bismillah. Selanjutnya bisa menggunakan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, dan La ilaha illallah. Maka zikir tersebut bisa digunakan, terserah mau pilih yang mana, lafal yang mudah untuk diucapkan. Yang kedua yaitu berdoa kepada Allah. Maka kita disuruh untuk banyak berdoa kepada Allah, baik itu ketika sudah melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah lainnya. Maka kita disuruh untuk mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa itu salah satu senjatanya umat Islam. Selanjutnya bagian B, praktik zikir dan doa setelah sholat. 1. Adab berzikir dan berdoa kepada Allah. Adapun adab-adabnya, yang pertama yaitu memuji Allah dan bersolawat terlebih dahulu. Memuji dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. B. Menengadahkan kedua tangan. Menengadahkan kedua tangan, maka kita salah satu usaha kita, ikhtiar kita yang kita lakukan supaya Allah melihat kesungguhan kita berdoa kepada Allah. C. Berprasangka baik kepada Allah. Maka kalau kita berdoa harus berprasangka baik, jangan kita berprasangka buruk, karena berprasangka buruk itu salah satu doa yang tidak akan Allah kabulkan. Selanjutnya yaitu tidak tergesa-gesa. Maka kita dianjurkan untuk tidak tergesa-gesa berdoa kepada Allah, karena orang yang tergesa-gesa itu bahwasannya halnya dirinya itu dirasuki oleh syaitan, karena syaitan itu suka
menyukai orang yang suka tergesa-gesa. Memohon kepada Allah dan dengan suara lembut. Maka ketika kita memohon kepada Allah dengan suara yang sangat lembut, jangan menggunakan suara yang kasar yang tidak semestinya. Kalau kita menggunakan suara yang lembut, yang baik, maka Allah akan mudah untuk mengabulkan doa kita. Yang kedua, tata cara zikir dan doa setelah sholat. Mengawali zikir dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang B, membaca istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim sebanyak 3 kali. Yang C, membaca doa keselamatan. Yang D, membaca tasbih, tahmid dan takbir. Selanjutnya membaca tahlil la ilaha illallah. Selanjutnya memanfaatkan doa-doa yang baik. Maka kita harus berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang baik. Salah satunya doa untuk kebaikan orang tua. Karena orang tua kita telah membesarkan kita, telah menafkahi kita, maka kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, maka kita harus mendoakannya. Yang kedua, doa meminta ilmu bermanfaat, supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat, baik itu fid dunya maupun fil akhirah. Yang ketiga, berdoa agar dibimbing ke jalan yang baik. Yang empat, berdoa agar dimudahkan dalam berzikir, bersyukur dan beribadah kepada Allah. Yang kelima, berdoa kebaikan dunia dan juga akhirat. Itulah salah satu penjelasan dari Bapak tugas hari ini, halaman 87, latihan 1 bagian A, kerjakan 1 sampai 10 di buku tulis. Kalau sudah selesai difoto, tulis keterangannya juga ditulis, jangan sampai keterangannya tidak ditulis. Ya, untuk PR dan dikumpulkan minggu depan itu halaman 94, latihan 2, ini PR dikumpulkan minggu depan pas pembelajaran daring, dan juga minggu depan ulangan harian bab 5. Oke, Bapak akhiri pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.